Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan ngobor semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi bersama kami di channel Ngobor, ngobrol seputar horor tentunya. Ada Mas Yung yang sebagai narator kita yang akan menceritakan sesuatu yang horor-horor tentunya, yang akan menemani kita semua kurang lebihnya di 30 menit ke depan. Silahkan Sayung. Baik, terima kasih Bang Ogan atas kesempatannya. Saya belum pakai mic ternyata. Bentar. Ya, terima kasih sekali untuk teman-teman yang selalu mendukung channel ini dalam bentuk apapun. Saya ucapkan terima kasih, ada like, komen, ada juga yang sudah memberikan support, thanks. Ya, itu sangat berarti buat kami, dan semoga kebaikan teman-teman dikembalikan lagi oleh Gusti Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lebih baik lagi, begitu ya Bang ya. Baiklah, langsung ke cerita saja Bang. Iya, siap. Ya, hari ini, saat ini ya, di waktu ini tuh di tempat kami, nggak tahu kalau misalnya di tempat teman-teman ya di luar Jawa. Tapi kalau di daerah kami ini, tempat saya terutama ya, kalau tempatnya Bang Ogan mah udah banyak aspal. Ya. Jarang sekali ada pohon gede. Aspal walaupun bergerinjul. Iya. Kalau di tempat saya masih banyak pohon-pohonan, masih banyak kebun. Sekarang itu lagi musim mangga. Iya. Ya, di mana-mana itu ada mangga, sampai bisa dibilang jatuh aja jarang ada yang mungut. Jarang ada yang mungut. Artinya apa? Mungkin kemaslahatannya daripada dulu itu sekarang lebih baik, begitu ya Bang ya. Nah, nyatanya anak-anak itu kalau dulu sampai berebut sampai pagi-pagian bangun, bahkan ada pagi cari mangga jatuh gitu ya. Pesan sama orang tua minta dibangunin jam 2, jam 3 biar lebih dulu sampai ke kebun terus bangun nyari mangga untuk dapat mangga-mangga yang manis yang terbaik. Kalau sekarang itu di depan rumah ada Rumanis, ada Wirasangka, ada macam-macam mangga, bahkan mangga-mangga yang dulu itu kelihatannya enak, sekarang pada jatuh begitu aja, nggak terlalu berminat anak-anak. Ya, apalagi sampai dia itu benar-benar ke dalam ngambil pisau ngupas sendiri itu. Kalau dulu kan nggak seperti itu ya. Ini ada kisah yang berkaitan dengan tadi mencari mangga ya. Tapi bukan saya, kalau saya blenger Bang. Blenger itu Mbok Senin ya. Jadi zaman dahulu kala Bang, di saat tadi musim mangga, musim yang ditunggu-tunggu untuk anak-anak ya. Ada musim buah-buahan yang lain, ada musim gampung, musim panenan padi. Ini termasuk musim mangga yang ditunggu-tunggu sama anak-anak. Meskipun banyak tantangan tapi emang mengasihkan. Kalau misalnya siang hari kita itu main gundu, main slodor, main apa aja, sin-sinan, banyak hal lah ya di luar rumah, di pelataran yang agak lega. Biasanya itu bawahnya itu agak bersih, atasnya itu pohon-pohon mangga yang gede-gede. Kalau angin bertiup kencang, biasanya di bulan-bulan Agustus, kita tuh sambil nyanyi, unta-unti kedebuk, unta-unti kedebuk, ada seperti itu. Mengharapkan ada mangga jatuh gitu ya. Itu kayak nyanyian-nyanyian untuk membuat mangga jatuh gitu ya, mitos-mitosnya ada nyanyian seperti itulah. Kalau misalnya dulu juga kalau mau hujan ya taurang udane sing terang, tahu udane sing gede lah seperti itu. Dulu waktu aku kecil aja gini Mas Ayu. Umpama nih ada seorang nih ya yang punya kebun mangga, terus ada yang istilahnya apa ya? Kalau manen istilahnya apa? Munggur apa Mas Ayu? Ngunduh ya? Iya. Ngunduh mangga itu kan biasanya dijasakan ke orang gitu kan, udah dibeli itu kan semua satu apa istilahnya, satu pohon itu berapa itu kan, ada berapa pohon. Itu kalau ada seperti itu, kayaknya peristiwa yang sangat lumayan untuk ditonton Mas Ayu. Jadi banyak anak-anak kecil nonton, bahkan ibu-ibu nonton dengan harapan nih supaya dikasih sama yang biasanya rumah. yang saenan kalau nggak maluan ya mesti minta jaluk kok minta yang matang, minta yang bagus seperti itu. Dan tadi ya lanjut ke cerita ya. Waktu itu sekitar tahun 1980 sekian ya, di tempat kami lah masih. Tentu
ya seperti yang sudah-sudah, masih gelap, semuanya masih gelap. Dan ini cerita yang menceritakan adalah Mas Budi, sebut saja Mas Budi. Karena di tahun tersebut itu ya rombongan kakak-kakak saya itu ada kans atau lagi musimnya, semua itu pakai nama seperti itu Bang. Jadi ada Rudi, Dedi, Edi, semuanya kayak gitu semuanya. Itu di atas saya 2 tahunan. Itu begitu namanya. Itu sengaja apa gimana sih satu angkatan? Nggak tahu ini apakah kompromi sama yang ini. Mungkin ayah mereka atau ibu mereka sahabatan atau gimana. Tapi nyatanya juga nggak satu blok. Jadi kayak satu kampung itu ya luas banget. Setiap kelahiran di tahun itu banyak kan memakai nama-nama ya menurut mereka mungkin tahun itu keren banget gitu loh. Enggak, maksudnya apa itu disesuaikan dengan istilahnya weton mereka itu enggak? Masih tapi tetap menggunakan tadi apa ya? Umpama weton hari Rabu biasanya angka depannya apa sih? D apa R ya, gitu. D atau W, ya W jadinya gitu. Wandi, R jadinya Rudi, bukan gitu. R Ruslan, apa Rasmono itu nggak pakai yang kayak gitu. Di atas saya tentu. Nah itu ini ceritanya dari Mas Budi, antara itu kan Budi juga sama si Edi itu tetanggaan ya kawan-kawan. Jadi sudah dipersiapkan tadi sore mereka itu bikin oncor atau bikin opor ya dari bambu, nanti diisi sama minyak tanah, dikasih deles atau sumbu. Nanti sedianya mereka itu jalan bakalan pagi-pagi sekali sebelum sukron. Ini ada yang lama juga tapi lebih tua ya kan. Terus sebelum si Rudi, sebelum siapa lagi itu nanti bakalan nyari mangga. Dan titik-titik mangga itu tentu di kebun-kebun yang biasanya luas-luas. Kalau di depan rumah ada kebun sedikit, biasanya mangga itu nggak terlalu gede. Pokok mangganya, karena nanti jatuhin genteng. Mangga dulu kan itu ada yang namanya mangga korbo cengkir, yang gede banget ya. Setengah kilo, sekilo itu kan repot banget itu kalau jatuhin genteng ya. Mangga-mangga yang super itu biasanya di kebun-kebun yang luas dan di tempat-tempat yang biasanya singit atau angker lah seperti itu. Mereka nggak ada yang takut. Di era saya lah 1 tahun berikutnya saya juga masih ketemu sama mereka. Ini Budi udah ngomong sama si Edi ya. Nanti kita ketemu di kebun belakang rumah, di belakang rumahnya Edi. Kalau tempatnya si Rudi malah agak jauh. Kamu jangan duluin ya Dik, pokoknya nanti ketemu dia jangan duluin. Ya wis, tandanya apa? Kalau udah nyampe ke sana. Kalau sekarang WA-an mungkin ya. Kalau dulu tandanya apa? Kok aku keprok, nanti aku tepuk tangan. Jangan banyak-banyak kok, nanti yang lain ikut bangun biar dapatnya kita aja. Itu tuh dulu ada mangga jenis mangga kerbo. Mangga kerbo itu dibilang kerbo kalau gede. Gede, kulitnya tebal, kalau misalnya matang pun dia warnanya nggak berubah, tetap cuman hijau tegas gitu loh. Kalau misalnya dibelah lebih kemerahan, bukan cuma kuning. Itu memang enak banget. Di samping rumah saya ada, cuman beda generasi, agak masam. Kalau dulu tuh manis banget. Nah ini akhirnya dia ngomong sama ibunya si Budi ya, "Mak, nggak ditangi kena mak, tangan naruh papa," gitu kan. Dibangunin mau ngapain gitu. Nyari pelem. Ngomongnya kan pelem, bukan mangga ya. Pelem itu mangga sama aja. Nyari mangga. Royal katanya, royal. Royal itu apa ya Bang bahasa Indonesianya? Macem-macem aja, nggak kapok-kapok katanya. Loh ngomong nggak kapok-kapok Mas Budi? Ya karena yang udah banyak yang diliatin sosok kayak gitu ya, bangsa-bangsa goib, terus mereka jadi meriang, nggak sekolah, ngerepotin orang tua. Jadinya kan diomongin royal, digituin kan. Mau nangis kan si Budinya, mau nangis. Masih zaman SD kelas 3 kelas 4. Jam pira? Padahal nggak boleh, tapi tanyain jam berapa kayak gitu. Jam 2 katanya. Bapaknya kan gemboyu. Orang apa jam loro? Mau ngapain jam 2 itu? Mau kulakan sayur apa mau ngapain? Itu masih pagi banget, nanti kamu sekolahnya malah ngantuk. Nggak mau, pokoknya nggak apa-apa jam 2. Akhirnya udah tidur kan ya. Emaknya meninak bobokan adiknya, tentu ditemenin sama obat nyamuk itu, obat nyamuk bakar. Lampu tempel gamblok ya. Rumahnya juga masih semi permanen, masih separuh itu
Separuh bata, tembok, separuhnya. separuhnya geribik, anyaman bambu itu. Ini paling rame-rame suara jangkrik di luar itu. Nah itu sama kadang-kadang kambing itu mengembik jarang-jarang begitu ya. Terus dibangunin sama orang tuanya, sama bapaknya si Edi itu jam 2. Ya kurang lebihnya jam segitulah. Itu dibangunin, terus susah. Namanya masih ngantuk, anak-anak kan pengennya tahu ya. Kadang-kadang dibangunin susah, tapi malah bapaknya yang lebih semangat. Emaknya ngomong begini, Pak, beli, biarin aja, orang nggak bangun susah, biarin aja. Daripada nanti paginya marah-marah, mendingan dipaksa bangunin. Jadi dibawain gayung dari belakang air itu diraupin dulu loh, dicipret gitu kan. Dianuin pakai air kan akhirnya dibangun. Gimana katanya mau bangun mau nyari mangga? Ya engkau ya udah bapak yang penting udah bangunin, kamu nggak usah marah kalau nanti kamu tidur lagi gitu. Akhirnya bangun, pas bangun udah minum, udah dia cuci muka lagi, ngambillah tadi oncor yang bikinannya mereka atau obor begitu ya, disulut. Hati-hati itu loh obornya, ini kan mesinnya kering, takutnya kamu main geletak-geletak jadi kebakaran. Iya pak Salim kan. Tapi itu yang mesti karena di sendiri ya. Aku ini gagahan mas, padahal sebenarnya itu adalah debutan saya. Pertama kali saya itu keluar di jam 2. Biasanya itu mendingan sisa-sisa itu ya habis subuh lah. Itu aja sama mama saya di dekat-dekat rumah aja. Kalau itu bakalan rada jauh treknya nanti. Saya udah janjian sama si Edi ya. Akhirnya saya nyalain itu oncor lewat pintu samping rumah. Baru nginjek berapa langkah ke depan aja, yang kelihatan paling pendaran lampu obor sejauh mana sih? Di depan udah pating gerantung kayak gitu. Setan mas, saya bilang bukan itu apa namanya, pelepah pisang yang pada kering itu loh. Kan kena angin pada kayak gini mas. Ya Allah, piar-piaran banget. Saya udah mau balik lagi, bener-bener. Dulu kan nggak pakai celana dalam, kecil ya, pakai celana pendek itu juga SD. Saya di ujungnya mau keluar saking takutnya loh, kayak macet gitu, mau saking takutnya. Nah itu diketawain sama bapaknya, mana pak mau cari mangga jadi apa enggak, kalau takut udah pulang katanya, pulang aja. Udah ya berani kata si Edi kan. Dia tetap jalan ke sana lewat setapak, bukan lewat jalan gede. Nanti kalau jalan ya bukan jalan gede yang aspal atau apa, dulu nggak ada aspal kan. Jalan antar kampung itu nggak mau lewat situ, tapi setapak kayak gang-gang kecil membelah kebun. Itu memang dari tempat saya mas, samping itu jenengan juga tahu, itu ngelewatin mangga nanas. Nanas itu memang seger, tapi dia tuh kayak ada serapnya yang sering nyelek nyangkol di gigi itu ya. Itu kurang suka, tapi kalau memang matang banget kuning terus ada kemerahan gincu begitu ya, diambil. Itu bau kerosoknya gede banget. Ya di sana saya ngambil beberapa nanas begitu ya, dan itu masih lingkungan rumah walaupun takut. Terus banyak dia kresek, kadang-kadang lenggarangan itu lewat ya. Terus saya juga diwanti-wanti sama bapak, kalau ada dengar suara krik itu enggak semua itu jangkrik, kadang-kadang buntutnya ular. Dan kan pengennya dicari di pihak-pihak itu rumput-rumputnya gitu, saya nggak mau. Terus itu saya ngambilin beberapa buah nanas, mangga nanas yang memang bagus banget gitu ya, utuh, kenceng, nggak peot, ora boloren. Boloren itu ada larvanya di dalam biasanya. Itu ngambil yang itu, mau ngambil banyak terus keinget, oh ini kan buat tempat yang lain, nanti buat mangga-mangga yang enak malah aku nggak dapat. Nah itu makin masuk ke dalam kebun. Terus saya ngelewatin pagar bambu yang ya udah mau rusak itulah. Sekarang jadi rumahnya siapa ya? Itulah pokoknya rumahnya Kajine katanya. Akhirnya itu di dekat rumahnya Edi. Saya itu ngasih kode tepuk tangan. Memang dari jauh itu mungkin di belakang rumahnya dia itu kan agak lega, biar biasanya buat main anak-anak, cuman itu main-mainan yang nggak membutuhkan tanah yang lapang begitu kan. Di sana itu saya melihat memang ada api di belakang rumahnya Edi. Wih, Edi ning kana, Edi udah nungguin. Saya udah dapat mangga ini, malu nanti ininya katanya mencuri stat. Mangga nanas itu dikeluarin lagi yang 3 biji. Saya keluarin lagi, saya taruh di rumputan, saya tutupin sama daunan pisang yang kering. Sampai sana tinggal bawa plastik, berarti ini stat bener-bener jujur kosong-kosong gitu loh. Nanti nyari bareng.
Saya tuh ngodo, tok 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 tok, nggak disautin ya, tapi itu nyala, lampunya itu nyala, bener-bener ada inilah nyala yang sama kayak yang dia pegang itu opor tadi. Ditepuk lagi nggak nyautin. Pas dia itu si Edi ngomong, kayak gitu, suara kayak gitulah. Di sananya nyaut, suaranya kayak gitu, tuh merinding semua. Kok suaranya kayak gitu ya? Aturan kan udah janjian kalau tepuk-tepuk udah ngomong, ntar sana ada suara kayak gitu lagi. Kok jawabnya kayak suara, kayak suara perempuan bukan, tapi hewannya hewan apa semacam kayak gitu loh. Saya jadi merinding banget. Terus loh kok itu suaranya apa sengaja ya dibakaran godain saya, nakut-nakutin ya. Sampai tetap maju mas, saya tetap maju ke sana kan. Terus saya tetap pakainya kan bawa senter itu loh, baterai-baterainya bapaknya itu dulu senter yang nasional apa itu, enggak ding, yang versinya itu yang panjang tuh, panjang yang bisa diatur belakangnya itu. Saya terus merengsek masuk ke dalam kebun sana, hati-hati karena banyak belumbangan itu loh, tanah-tanah galian. Terus sampai benar-benar cuman kalingan seperti kembang hidup itu, kembang pagar. Kalingan itu cuman kalau masih kecil itu aja tingginya sama kayak kepala saya. Jadi kalau misalnya mau lihat ke dalam harus jingkat. Kenapa tadi itu lampu itu saya nampak? Karena rumah saya dataran yang tempat tadi kebun yang saya terai itu agak tinggi. Jadi kelihatan. Pas di situ saya masih bisa melihat lampu tapi nggak jelas di belakang rumah. Saya akhirnya ngomong, yo metu, ayo keluar ke sini. Kan bukan di belakang rumahnya di Persis, harus keluar ke situ lagi lewat setapak nanti ke kiri ke sana baru ke target mangga-mangga yang tadi ya, yang enak-enak yang gede-gede. Nah, saya itu tak suruh, metu menek, ayo keluar yuk cepetan. Itu pun saya jangan sampai terlalu keras, nanti takutnya ada anak-anak bangun atau orang tua juga ada mas pesaingnya. Iya saya paham, saya bilang. Akhirnya pas diomong kayak gitu tetap nggak nyaut. Terus kok api kok tambah gede, api yang tadinya kecil tambah gede. Tadi aja saya masih melihat itu percahnya ya kecil, cahayanya kecil, kok tambah kayak orang bakar sampah. Lama-lama kok bulat-bulat begitu ya, tambah gede, tambah gede. Meledak-meledak banget. Bahasanya itu meledak-meledak itu saking gedenya begitu. Semacam kayak ada apa ya, orang bakar bata. Macam orang bakar bata merah itu apinya gede banget seperti itu. Bunyi lagi tak kayak gitu, kayak semacam ada ya yang bambu yang bolong-bolong itu kan pada pecah. Itu loh, kok apinya jadi gede kayak gitu. Saya bilang gini, Dik, bakar apa itu, kebakaran. Itu saya saking penasarannya. Ini kembang hidup yang di depan saya buka begini mas, saya buka pakai tangan dua. Kalau senternya saya taruh di selangkangan, saya kembang begini, saya buka begini. Itu entah bagaimana caranya ya, si api itu langsung jadi kecil lagi, jadi kecil, bener-bener kecil banget. Dan segede tadi apa ya, obornya yang dia kan dia taruh ya, cuman ditusukin itu ke apa, kembang-kembang itu kan gembel banget, nggak jatuh. Itu kayak segede itu jadi kecil banget, kayak korek, kayak rokok, kayak ujung rokok yang dinyalain itu segitu. Akhirnya gelap banget. Itu saya cuma bisa bingung, ini apa ya, itu bukan Edi, benar-benar bukan Edi. Dan kejadian itu nggak lazim. Cuman anak kecil waktu itu saya nggak bisa apa ya, nangkep penjelasannya itu apa. Mau ngomong setannya cuma api aja. Tahu-tahu api itu yang kecil itu saat mendekat ke arahnya dia itu semakin gede ke arah kepala itu jadi kayak semacam bola api. Itu mungkin yang dinamakan kemamang atau banaspati itu yang kayak gitu. Saya nggak paham, yang jelas lewat ke atas kepala saya, saya cuma rasa anginnya itu aja anget. Apa ya? Nggak ada rasa takut. Ya takut gimana lah? Karena nggak tahu gitu. Nggak tahu, karena nggak tahu, makanya mendingan nggak tahu biar nggak takut. Ya misalnya jenengan ditakut-takuti sosok kuntilanak, nggak pernah baca referensi, nggak pernah nonton film kayak gitu, ya paling diajak ngomong, mbak pupurannya kandel temen kayak gitu kan, paling seperti itu logikanya ya. Nah setelah saya lagi nengok begini, tahu-tahu dia keluar dari pintu belakang, langsung ngomong, Bud, sing wisuwe nang kono, wah jangan-jangan kamu udah nyari duluan. Itu Budi, saya bingung ya, akhirnya kamu baru keluar.
Iya, aku baru bangun. Ini aku lihat jam udah 2:30, udah bisa baca jam. Ya buru-buru. Saya nggak mikirin kejadian tadi dan saya nggak ceritain sama yang namanya Edi ya. Akhirnya saya kami jalan itu tadi keluar Kembang Hidup, terus masuk ke dalam kebun. Target pertama ya tadi mangga kerbau. Itu mungkin memang lagi apesnya saya. Malam itu banyak keanehan. Kita mau target mangga kerbau. Tapi sebelum sampai kebun itu ya tinggal 1-2 langkah lah. Itu tetap kalau orang dulu itu banyak dikasih pagar bambu jarang-jarang lah. Tinggal merobos. Kita lagi merobos, saya maupun si Edi itu dengar lenguhan kebo. Oh, ada kayak gitu. Itu dengar semua itu? Dengar semua berdua. Dan ini sangat janggal karena apa? Di kampung kami nggak ada yang memelihara kerbau. Kalau misalnya ada satu orang pun perbatasan desa, dia selalu nggorok kebo kalau misalnya ada acara hajat apa gitu. Itu pun nggak selalu. Tapi ini deket banget suara lenguhan kebo. Saya berpandangan. Ya, tadi itu saya kan bawa obor sama bawa baterai. Baterai ini sebenarnya bukan baterai saya. Baterai dari punyanya orang tuanya si siapa namanya Edi. Karena orang tuanya kami itu kan temenan lah, suruh dikasihin. Jadi bapaknya Edi itu, bapaknya Budi itu pernah pinjem, cuman mati posisinya loh. Itu senter itu harus dikasihin, tapi ya lupa dibawa-bawa itu kan jadi ini udah mulai ngambilin mangga, sampai tetap ngambilin, ada suara kayak gitu. Iya, soalnya nggak ada wujud. Takut gimana ya? Itu langsung dapet gede banget. Saya masukin repot banget. Ada bawa obor, ada bawa baterai, itu kan berat ya. Kalau sekarang goblok-goblok ya saya ya, ngapain baterai dalamnya nggak dikeluarin, kan enteng. Jadi berat banget lah. Saya gatong-gatong bawa itu senter, bawa mangga. Saya bilang, di gawa kono, aku be angel, saya juga susah. Nah kami itu nyari-nyari di situ kan nyebar karena supaya ya kalau sekarang mungkin lebih begini, nyari bareng-bareng aja nanti bagi dua. Kalau dulu nggak ada persaingan tetap. Yang oleh kayak gitu, saya dapat satunya, saya juga dapat kayak gitu. Nah di balik pohon, bukan kerbau, bukan pohon mangga ya, ada semacam pohon apa dulu ya. Tapi nggak terlalu tinggi banget, nggak seperti mangga kerbau tadi. Ada pohon yang pendek tapi badannya gede, kayak dulunya itu pohon apa, terus dipotong dia ada tumbuh ini lagi kan. Itu saya melihat dari obor saya yang itu ada kaki bagian belakangnya kebo, memang di situ ada kaki belakang kebo. Itu dia itu kayak sebatas bokong, nah, buntut yang kipat, warnanya warna kebo benar-benar kayak gitu. Itu cuman kaki belakangnya lah, kadang-kadang yang satunya kelihatan, kadang-kadang satunya enggak. Saya deketin begini, dia tuh masih ada, cuman ya jarak ya berapa meter ke depan. Ini kan lampu ini juga nggak terlalu jauh kan. Background belakangnya sana udah gelap semuanya. Saya otomatis nggak nyari yang namanya mangga. Teman masih ada ngomong, dapat lagi oleh mana, saya bodoh amat. Ini kok kerbau, cuman yang nggak ketemu akal sama saya, kerbau itu kan panjang, gede. Nah pohon itu paling gedenya ya 0,5 meter lebih lah. Iya, kenapa? Iya, kenapa bokongnya kelihatan, terus dari bokong itu kan kelihatan ngadepnya ke sana. Kenapa palanya nggak ada? Kayak galingan itu loh, galingan pohon itu, tapi kesananya nggak ada. Sekecil itu logika saya main juga ya, maksudnya saya ndak selaka sih. Kebo kok ndak selaka, tapi ndak saya kok kepalanya tuh nggak ada, tapi bunyi. Oh, itu kecil, bunyinya kecil banget. Saya ngomong sama Dek, anak kebo. Kebo apa? Di sini nggak ada kebo. Tadi aja dengar kan? Iya saya dengar, tapi sekarang udah nggak ada. Itu paling setan katanya. Di paling setan, saya baru ngemas. Itu jangan-jangan setan. Saya ngeliat lagi ke arah bokong kebo tadi, udah nggak ada. Cuman kayak semacam ya bokongnya aja itu sama buntut. Nah setelah itu penasaran saya, bukannya nyari mangga itu ya, mangga kerbau itu memang ada beberapa kelihatan hijau-hijau, saya nggak ambil. Saya mendeketin tadi pohon tadi, itu saya liatin nggak ada sama sekali boro-boro kebo segeluntung ya, tapi ada tapakannya memang Bang.
ya gimana sih, walaupun musim kering tapi tetap ada kayak ngecap begitu kan, dia kan bebannya berat mungkin ya. Kok ada ini, tapi nggak banyak, kayak semacam dua kayak orang berdiri. Akhirnya bu teman, saya akhirnya nyari mangga lagi, saya minta pindah, jangan di sini yuk, kayaknya ada setannya. Lah wis kan, akhirnya pindah lagi ke kebun sebelah, itu ada mangga cengkir, mangga yang lain. Kalau arum manis waktu itu dulu belum ada atau belum sampai situ kali ya. Pas lagi balik lagi, lewatlah ke situ lagi. Nah ini lewatnya jalur yang sama dan ngelewatin pohon tadi yang ada kebunnya. Itu saya itu entah ini karena dikawangi yang harus lihat saya aja atau gimana ya. Edi nyatanya nggak ngeliat. Saya itu pas jalan di situ itu udah merinding, terus kayak orang meriang gimana sih, badannya itu sumeng setelah saya lihat tadi kemang-mang itu loh, banaspati itu udah mulai nggak enak badan saya. Dan di Kresek sih masih bawa mangga banyak begitu ya. Pas sampai balik lagi, ternyata ada hal yang sangat mengagetkan saya. Itu udah ngelewatin pohon yang tadi ada kebunnya. Ternyata di situ ada lagi. Ada kerbau lagi. Dan kenapa jawabannya di depannya itu tidak ada badan, terus ada kepala, ada tanduk. Ternyata itu cuman kaki aja dua, dan atasnya itu orang, Bang. Atasnya itu orang, hampir kayak Narnia begitu film. Tapi kalau Narnia kan kakinya 4, dia enggak, cuman 2. Berdiri itu. Benar-benar berdiri. Itu di sananya laki-laki, dan itu sangat kayak apa wis Mas, kalau misalnya saat itu dengan jadi saya bisa bayangin, walaupun saya pencari mangga juga, tapi saya nggak dilihatin yang kayak gitu. Tapi itu serem banget pasti. Iya, di atasnya itu kepalanya kerbau, tapi nggak terlalu gede kayak kerbau gede, kayak orang lah seperti itu. Tapi ada tanduknya begitu, ada tanduk. Tapi orang ya? Tapi bawahnya itu dia bunyi, cuman kayak apa ya, sebentar banget. Nah Mas Edinya nggak ngeliat, saya nyampe, jadi saking takutnya nggak bisa ngomong. Saya begini bisanya mau ngomong Edi itu ada orang kerbau, tapi nggak bisa ngomong. Saya bisanya cuma kayak gitulah, sampai saya ditarik sama si Edi, tetap nggak bisa katanya. Terus nggak tahu, saya nggak inget apa lagi. Waktu itu habis subuh, udah banyak orang, termasuk orang tua saya, orang tuanya Edi, terus beberapa tetangga sama guru ngaji. Jadi doain macam-macam. Nggak tahu, badan nggak enak, pingsan gitu ya? Pingsan, lihat itu pingsan. Jadi loh saya. Saya nggak ingetnya ya, itu udah rame-rame orang, terus pas udah ngelilir ya, udah bangun dari pingsan. Saya takut, saya dipeluk sama ibu kan, terus digendong sama bapak pulang. Udah di sekolahan saya nggak berangkat, paginya saya nggak berangkat sekolah kan. Setelah siang juga saya nggak main. Kalau dulu kan obat-obat warung pakainya ya. Terus sampai 3 harian saya nggak berangkat. Kalau orang tua ngomongin apa nggak ngerti lah. Pas saya berangkat sekolah, ketemu lagi sama, pas saya berangkat sekolah, saya ketemu lagi sama yang namanya tadi ya, namanya Edi. Terus Edi cerita, katanya kemarin saya tarik-tarik nggak bisa, katanya saya tarik-tarik nggak bisa, kamunya kaku, kamunya berdiri bisa kayak pohon. Bisa tarik-tarik gimana? Ditarik, ayo ke sini kan. Nggak bisa, cuman kaku di situ, berdiri itu. Berdiri posisinya. Dan megangin ini Kresek, ada mangganya kan. Terus saya tarik-tarik, kamu itu nggak bisa alot men. Nah kamu itu emang nggak ngeliat apa yang saya lihat? Enggak, tapi saya dengar ada suara katanya kayak gitu. Terus akhirnya saya ikut-ikutan takut, saya tarik-tarik, saya bilang ini, bapak, mak, kayak gitu. Ini Budi, ini Bapak Budi, ini Budi kayak gini. Itu kedengeran orang tuanya. Akhirnya kan bapaknya keluar, mamanya keluar, tangga rame, akhirnya dibawa ke rumah kan. Itu katanya seperti itu. Cuman tetap aja temennya itu nggak ngeliat. Tapi setelah malam itu, ya ternyata di titik itu banyak yang lihat sosok itu, tapi nggak utuh. Banyak kan
ada kepala kepotong. Mm-mm. Cuman kepalanya, kadang juga cuman ya lenguhannya kerbau itu aja sih. Dan yang fakta sekarang ya, yang jadi medis, katanya konon dia itu lari-larian di situ siang hari bolong, terus bagian sini kaki, berarti di belakang dengkul itu kayak kesaruk. Kalau di dohirnya sih mereka ngelihat itu semacam bekasnya akar yang kepotong itu lancip, kena itu terus belah begini, keluar darah banyak banget. Tapi buat yang kena, sebut saja Mas Imam lah ya, dia melihatnya bukan itu, tapi ada tanduk, kena tanduk itu. Sampai sekarang masih ada, dan itu berapa jahitan ya. Kemarin kebetulan belum lama orangnya main ke tempat saya, bareng-bareng sama yang lain. Jadi ngelihat atap rumah yang rontok itu loh. Itu saya jadi ingat, oh iya ini yang cerita dulu kayak gitu aja sih Pak. Itu namanya apa itu? Kenapanya? Apa siluman kerbau? Siluman kerbau tak kayak di Sun Gokong ya. Sun Gokong ya. Cerita apa di masa lalu ya masanya. Tahun-tahun segitu memang banyak. Kalau saya yang banyak nemuin saat itu ya ayam, tapi nggak lazim kalau misalnya di jam 2 atau jam 3 malam ayam itu harusnya kotok ayam ya. Kalau dia lincah, terus tahu-tahu mabur. Kalau terbang itu biasanya kan mentok bisa terbang. Kalau ayam terbang itu sangat jarang, apalagi ayam kecil. Tahu-tahu ngikik itu ketawa. Terus buto apa ini? Buto hijau, semacam buto hijau di pohon mangga. Kita lagi nyari ada kayak semacam kayak gitu kan. Pas nengok ke atas ada kayak gitu, tapi nggak nampak utuh. Misalnya dari saya kan kecil gitu ya, nengok ke atas itu yang kelihatan jari-jari yang gede, jempol-jempol gede kayak gitu. Sangat gedenya gitu ya akhirnya. Sangat gedenya. Dan kerennya lagi itu. Kebutuhan akan nyari mangga nanti dianggap keren sama teman-teman kalau misalnya dapat yang gede-gede matang-matang, itu lebih kuat daripada takut sama itu. Tetap nyari, bukan urusan saya kayak gitu. Ntar kalau udah mau jalan pulang baru lari bareng-bareng sama temen kayak gitu. Yang penting mangga dulu deh. Itu aja sih Pak. Iya. Ya masih banyak mungkin yang cerita menarik nih dari Mas Ayung. Kalau cerita masa-masa lampau itu kan keren-keren banget ceritanya. Ya itu saja untuk ngobrol kita untuk edisi ini ya. Nanti sampai jumpa di ngobrol selanjutnya. Mungkin masih sama saya atau sama Mas Hiram Biru. Itu saja dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.